Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi, jumpa lagi kita di dalam tema baru yang terkait dengan 10 tips bagi pimpinan membangun tim yang solid di tempat kerja. Saya kira ini merupakan sebuah topik yang sangat penting berkaitan dengan perubahan baru di dalam struktur birokrasi. Adanya dinamika di tempat kerja yang positif dan tim kerja yang bahagia merupakan modal dasar bagi organisasi. Namun di sisi lain, adanya hubungan kerja yang tegang di dalam tim justru dapat menciptakan perselisihan. Dan tentu saja kondisi tersebut akan berdampak negatif pada moral dan produktivitas pegawai. Sebagai seorang pimpinan, maka sebagian besar peran dari pimpinan itu diarahkan pada upaya membantu tim agar dapat bekerja sama secara efisien dan harmonis. Membangun tim juga bermakna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan membangun lingkungan kerja yang mendorong tumbuhnya hubungan kerja yang positif. Ketika pegawai telah merasa dihargai dan mengetahui bahwa mereka tidak harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pengakuan dari pimpinan, maka pegawai sendiri akan merasa nyaman dan percaya diri dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga kemampuan menerapkan kiat-kiat membangun tim dalam organisasi akan dapat menyatukan anggota tim dan bersatu sebagai satu kesatuan untuk membantu keberhasilan organisasi. Nah, adapun 10 kiat bagi pimpinan bagaimana membangun tim yang solid sehingga dapat membantu pimpinan menyatukan setiap pegawai, bahkan orang-orang yang paling berbeda sekalipun bisa disatukan. 10 tips bagi pimpinan yang dimaksud tersebut diantaranya adalah: pertama, komunikasikan tujuan tim dengan jelas. Pegawai senantiasa melihat ke pihak pimpinan sebagai acuan untuk memahami sebenarnya apa tujuan tugas yang diberikan oleh pimpinan atau organisasi kepada mereka. Ketika tujuan tugas dari organisasi tidak jelas, maka akan muncul keraguan di pihak pegawai dan bahkan akan muncul perselisihan di antara anggota tim, dan akan muncul terutama ketika pegawai mencoba menentukan tujuannya sendiri-sendiri. Karena itu, dengan menetapkan tujuan tugas yang dibebankan kepada pegawai dengan jelas, maka setiap pegawai akan mau bekerja di tempat yang sama dengan anggota tim lainnya dan memahami kemana arah tujuan tugas yang diberikan kepada mereka. Tips yang kedua adalah tentukan tanggung jawab pegawai dengan jelas. Tugas-tugas di tempat kerja akan berjalan paling baik ketika semua orang memahami dengan jelas tanggung jawab mereka itu apa. Karena itu, tugas pimpinan adalah memberikan kepada setiap pegawai atau anggota tim, memberikan definisi yang berbeda terkait dengan tanggung jawabnya masing-masing pegawai, baik secara individu maupun yang berkaitan dengan tugas kelompok. Dengan demikian akan menghilangkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab apa, dan memungkinkan anggota tim untuk berhubungan dengan baik tanpa berupaya bertanggung jawab atas tugas yang sebenarnya bukan merupakan tanggung jawab secara individu. Tips yang ketiga adalah memberikan pelatihan yang setara kepada semua anggota tim. Karena itu, pimpinan harus bisa memastikan bahwa setiap anggota tim dilatih dan diperlengkapi dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja tim akan bermasalah ketika salah satu anggota tim tidak dapat melakukan tugas yang diperlukan dan dibebankan kepadanya. Karena itu, berikanlah pelatihan yang berkelanjutan kepada anggota tim sehingga tidak terjadi ketimpangan kompetensi antar anggota. Atau bisa juga anggota tim yang kurang perform tersebut dipasangkan dengan pegawai lain yang memang sudah memenuhi standar kompetensi untuk melaksanakan tugas tersebut dan mereka belajar kepadanya. Tips yang kelima adalah berdayakan anggota tim Anda. Karena itu,
pimpinan memberikan kepada anggota tim kewenangan untuk dapat mengambil keputusan kepada orang yang memang mengerjakan tugas atau proyek yang diberikan kepada mereka. Beri mereka wewenang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi jangan lupa mengamati prosesnya untuk memastikan bahwa mereka mampu menghadapi berbagai tantangan. Sementara anggota tim yang sudah terpercaya dapat membuat keputusannya sendiri tanpa takut akan konsekuensinya. Dan anggota tim atau pegawai yang baik akan senantiasa menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya dan akan terus berusaha membuat keputusan terbaik bagi tim dan organisasi. Tips yang keenam adalah berikan umpan balik serta teratur kepada pegawai. Jadi jangan biarkan tim menebak-nebak pendapat pimpinan terkait dengan pekerjaan mereka. Tidak hanya dalam kaitan dengan harapan dan tugas awal dari pimpinan ketika menugaskan tim, tetapi juga pendapat selaku pimpinan terkait pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan sesering mungkin di mana anggota tim sangat jelas di mana sebenarnya posisi mereka berdiri. Dan hal ini akan sangat membantu mereka merasa lebih aman dan mau bekerja sama. Tips yang ketujuh adalah hadiahi tim Anda atas kerja keras mereka. Salah satu tips membangun tim yang paling penting adalah memastikan bahwa pimpinan menghargai pegawai sebagai satu kesatuan kelompok yang sangat strategis kedudukannya bagi kesuksesan organisasi. Maka membentuk penghargaan merupakan sebuah tradisi yang wajib dibangun. Penghargaan itu bisa bermacam-macam, dari yang bentuknya sederhana, misalnya dengan makan siang bersama di kantin, atau juga mungkin memberikan suguhan menu yang lebih mewah, serta berbagai bentuk penghargaan lainnya. Nah, memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, seyogyanya diberikan penghargaan dan digembirakan atas kerja keras mereka. Hal ini akan mampu membangun semangat tim dan membawa pegawai kembali bekerja dengan semangat baru atas tugas-tugas baru yang diberikan kepada mereka. Tips yang kedelapan adalah tetapkan tenggat waktu proyek atau kegiatan yang masuk akal. Harus diakui bahwa tenggat waktu bagi penyelesaian proyek atau kegiatan yang masuk akal itu seringkali bersifat subjektif, dan kadang juga tenggat waktu yang ditentukan sangat bervariasi karena berdasarkan kebutuhan. Tetapi dalam hal ini pimpinan dapat membangun semangat kerja tim yang solid dengan membagi tugas secara merata, memberikan kompensasi kepada pegawai yang bekerja dengan jam tambahan atau lembur, dan mengurangi tenggat waktu yang tidak terlalu penting untuk memberikan sedikit lebih banyak waktu bagi anggota tim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih penting. Tips yang ke-9 adalah bertemulah sebagai tim secara teratur. Jadi cara terbaik untuk memahami pegawai adalah pimpinan harus memberitahu kepada mereka bahwa mereka tidaklah sendirian di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, termasuk ketika menghadapi hambatan. Karena itu, setiap masalah dalam kerangka membangun tim yang perlu ditangani agar lebih solid. Tips yang ke-10 atau tips yang terakhir adalah bagaimana mencegah laporan pintu belakang. Nah, tapelak lagi ini akan ada tentu setidaknya 1 atau 2 pegawai yang mungkin akan mencoba melapor kepada pimpinan setelah setiap pertemuan dan memberikan laporan yang hanya menguntungkannya. Nah, karena itu selaku pimpinan jangan biarkan perilaku pegawai seperti ini berlangsung terus, dan jangan juga tergoda untuk menggunakan pegawai seperti ini karena akan merusak soliditas tim. Taktik pintu belakang sangat merusak lingkungan organisasi yang sudah positif dan susah dibangun. Inilah 10 tips terkait dengan bagaimana pimpinan bisa membangun tim yang solid dalam bekerja, tentunya dalam kaitan dengan mengantisipasi terjadinya pola kerja baru akibat daripada pelaksanaan perintah presiden untuk penyederhanaan struktur organisasi yang berimplikasi kepada bentuk struktur yang baru berupa squad tim. Dan tim ini menjadi
ujung tombak di dalam penyelesaian berbagai macam program-program prioritas pemerintah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat, dan sampai ketemu di tema lain. Salam reformasi birokrasi.